investor santai, investor yang ingin cuan dengan santai. Kita capek kan ya selalu ngelihat hari ini bandar akumulasi atau distribusi gitu ya. Ngelihat hari ini asing masuk atau keluar gitu kan. Ngelihat chartnya hari ini nembus support atau resisten ya. Kayaknya kok capek banget gitu ya. Bagaimana dengan kita yang punya kesibukan yang lain? Apakah mampu memantau itu semua? Nah, maka pastikan kita pakai fundamental saja ya. Saat ini beberapa emiten sudah mengeluarkan laporan keuangan dan beberapa di antaranya merilis laporan keuangan yang bagus atau tidak ya. Dan disitulah kita review ulang. Investor santai kerjanya adalah ketika rilis laporan keuangan di situ baru kerja. Oh ternyata kinerjanya bagus, ya sudah lanjut hold. Oh ternyata kinerjanya tidak sesuai ekspektasi, ya kita ganti saham yang lain. Sesimpel itu ya. Beli simpan selesai. Kita tunggu rilis laporan keuangan berikutnya. Nah kira-kira begitulah cara kerja investor santai. Nah di video kali ini kita akan coba mereview sekilas ya. Hanya sekilas saja kinerja dari perbankan ya. Cuman tidak di 4 bank ini karena 4 bank ini sudah keluar lama. Kita cari bank lain yang nanti siapa tahu akan kita review satu saham khusus bank ya di video review saham berikutnya. Cuman sebelum kita masuk ke bahasannya, silahkan teman-teman subscribe dulu channel ini. Silahkan teman-teman download ebook kami karena kami sudah merilis ebook ya, menulis ebook yang berisi analisa saham. Ada 5 saham yang menurut analisa kami masih kategori undervalue. Ya, dan ebook ini bisa teman-teman dapatkan secara gratis dengan cara download melalui link di dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin ya. Cuman sekali lagi bahwa ebook tersebut hanya sebatas tambahan referensi saja. Oke, selamat menonton. Oke, ini adalah kinerja 5 emiten perbankan full year 2022 ya. Nah, yang pertama adalah Bank Syariah Indonesia atau saham dengan kode emiten BRIS ya, di mana kemarin awal tahun 2023 ya, mungkin awal bulan Februari ada lonjakan harga yang cukup signifikan ya, naik sampai 15%, kemudian naik lagi ya sebelum akhirnya mulai fase konsolidasi kira-kira di sini. Kalau kita lihat sepanjang tahun 2022 harga sahamnya cukup volatile ya, di awal tahun 2022 sebenarnya pernah nyentuh di 1.700, kemudian jatuh sampai ke 1.100, kemudian naik lagi dan turun lagi, dan sekarang mulai ada kenaikan. Nah, kita tidak tahu nih apakah nanti di tahun 2023 ini dia akan naik atau turun ya. Kita tidak tahu. Cuman untuk posisi sekarang saat video ini diambil, penutupan perdagangan hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 harga saham BRIS ditutup di level 1.630 yang menunjukkan level PBV 2,2 kali dengan P ratio 17 kali. By the way, secara year to date harga saham BRIS sudah naik 26,4%. Nah, kita lihat sekilas kinerjanya sampai akhir tahun 2022 ya. Secara total pendapatan naik 10,2% ya. Kemudian untuk laba bruto, jadi ini adalah hak bagi hasil milik bank, ini semacam laba brutonya ya. Jadi setelah bank membayarkan bunga ataupun bagi hasil ke nasabah simpanannya ya, dan laba brutonya naik 16,1%. Oke, kemudian untuk laba bersihnya, untuk BRIS ini naik 40,7% sepanjang tahun 2022 kemarin ya, dari 3 triliun menjadi 4,2 triliun. Oke, kemudian saham yang kedua ya adalah Bank BTPN Syariah atau saham dengan kode emiten BTPS. Nah, berbeda dengan BRIS ya, BTPS ini kalau kita lihat pergerakan harga saham dari tahun 2022 sampai sekarang menunjukkan tren penurunan ya. Dan saat video ini diambil hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 harga saham BTPS ditutup di level 2.400 ya, dan 2.400 ini menunjukkan level PBV 2,2 kali dengan P ratio 10 kali. Secara year to date ya, dari akhir tahun 2022 sampai saat video ini diambil, harga saham dari BTPS ini turun 14% ya, minus 14%. Bagaimana dengan kinerjanya? Nah, kita lihat kinerja dari BTPS ini sebenarnya menurut saya bagus ya, di mana pendapatannya naik 15%, kemudian laba brutonya naik 17,5%.
Di sisi laba bersih, BTPS membukukan laba bersih naik 21,5% dari 1,4 triliun menjadi 1,7 triliun. Oke, selanjutnya ada saham Bank Danamon Indonesia ya, atau saham dengan kode emiten BDMN. Yang dimana kalau kita lihat sepanjang tahun 2022 sampai sekarang ada lonjakan yang signifikan di akhir tahun 2022 kemarin ya, dari level 2.600 sampai 3.800 sebelum akhirnya sekarang turun lagi dan masuk fase konsolidasi di harga 2.900-an. Secara year to date ya, dari akhir tahun 2022 sampai saat video ini diambil ya, harga saham BDMN naik 6,2% dan harga 2.900 menunjukkan level PBV 0,6 kali dengan PI rasio 8,6 kalinya. Kita lihat kinerja dari BDMN full year 2022, di mana untuk pendapatan bunganya turun 2% ya sepanjang tahun 2022, tapi di sisi laba bruto itu naik 2,7%. Dan laba bersihnya juga mengalami kenaikan yang signifikan ya, naik 109,9% dari 1,5 triliun menjadi 3,3 triliun rupiah. Oke, saham selanjutnya yaitu saham BBTN ya, salah satu saham bank BUMN yang dimana untuk skala bisnisnya BBTN ini termasuk saham BUMN yang paling kecil ya untuk bank konvensional ya. Oke, nah kita lihat untuk BBTN ini sepanjang tahun 2022 sampai sekarang ternyata ini juga mengalami fase penurunan ya, di mana tahun 2022 kemarin harga sahamnya sempat nyentuh di level 1.840-an. Kemudian saat video ini diambil, harga saham BBTN dihargai di level 1.340. Di harga 1.340 menunjukkan level PBV 0,7 kali dengan PI rasio 6 kali. Dan secara year to date, harga saham BBTN itu minus 0,7%. Oke, bagaimana dengan kinerja dari BBTN itu sendiri? Nah, kita lihat sebenarnya secara kinerja cukup oke ya, di mana pendapatan bunga sepanjang tahun 2022 naik 0,44%. Di sisi laba bruto, untuk BBTN sendiri membukukan kenaikan 15,4% dan untuk laba bersihnya naik 28,2% dari 2,3 triliun rupiah menjadi 3 triliun. Oke, selanjutnya ada Bank CIMB Niaga atau saham dengan kode emiten BNGA. Nah, berbeda dengan bank-bank sebelumnya, berbeda dengan bank-bank konvensional sebelumnya yang kita review tadi ya, review sekilas tadi. Untuk BNGA ini ternyata fasenya uptrend ya, dimana sejak tahun 2022 bisa dikatakan volatile di awal tahun, habis itu konsisten naik. Dari harga 1000-an ya, posisi pertengahan 2022 sekarang sudah di 1245. Kalau kita hitung secara year to date dari akhir tahun 2022 sampai saat video ini diambil hari Jumat tanggal 24 Februari, harga saham BNGA sudah naik 5,1% dan harga 1245 masih menunjukkan level PBV 0,7 kali dengan PI rasio 6,2 kali. Sekarang kita lihat kinerja dari BNGA itu sendiri ya. Di mana di sisi pendapatan bunga BNGA mencatatkan pertumbuhan 1,33% dan di sisi laba bruto itu naik 2,96%. Kemudian di sisi laba bersihnya naik 22,96% dari 4,1 triliun menjadi 5 triliun untuk posisi full year 2022. Nah, itu tadi 5 kinerja dari bank ya yang kita review sekilas ya. Ini kita bukan analisa secara mendetail atau mendalam, tapi hanya review sekilas saja ya. Jadi seperti news saja. Nah, kira-kira dari 5 saham ini mana yang menarik untuk dibahas? Ya, silahkan teman-teman tulis pilihan Anda di dalam kolom komentar di video ini. Siapa tahu nanti akan kita ulas secara lebih mendetail lagi satu saham khusus perbankan untuk video review saham berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.